Pulau Flores dengan keindahan alamnya tidak hanya bergelut dengan persoalan malaria saja. Flores juga diidentikan dengan kekeringan. Potensi daerah yang minim. Benarkah? Tim Berkas Kompas mendatangi Pulau Adonara. Satu pulau di timur Pulau Flores, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini dapat diakses dari Larantuka menggunakan perahu motor. Kering, tandus, kesan pertama pulau ini. Tapi di balik ketandusan ini tersimpan potensi komoditi perkebunan. Kelapa, kemiri, mete, coklat. Ada lahan industri apa? Tidak ada industri. Kita tidak seperti di pulau-pulau provinsi-provinsi yang lain kan. Ya, di NTT ini ya lebih banyak ke pertanian. Industri apa di NTT? Tidak ada, apalagi khususnya di Adonara. Tidak ada faktor itu, faktor pertanian, sektor pertanian masih Flores Timur khususnya. Tidak ada tanah di Adonara yang tidak menghasilkan. Tapi awal Oktober lalu, pulau yang tenang ini memberi kejutan. 9 penduduk Adonara ditangkap di Bandara El Tari Kupang. Mereka dituduh akan meninggalkan NTT untuk menjadi tenaga kerja ilegal di Malaysia. Menjadi tenaga kerja di luar negeri ternyata bukanlah hal baru bagi Pulau Adonara. Kami bertemu Vincentius Duru, warga desa Buga 5, Kecamatan Adonara Barat. Sebagai petani, pagi hari adalah waktu bagi Vincentius untuk berangkat ke kebun, menitipkan kedua anaknya pada sang ibu. Tidak ada istri di sisi pria 30 tahun ini. Sudah hampir setahun sang istri meninggalkan Vincentius, meninggalkan buah hati yang masih balita, meninggalkan Pulau Adonara demi menjadi pekerja rumah tangga di Malaysia. Karena ekonomi sehingga ya saya suruh dia pergi begitu. Bukan karena kami berkelahi atau apa tuh tidak. Karena ekonomi dalam rumah tangga karena tidak mencukupi sehingga saya melepaskan dia pergi begitu. Istri Vincentius pun menambah panjang daftar pekerja migran asal Indonesia karena alasan ekonomi. Cerita Isabella lain lagi. Sang suami berangkat ke Malaysia tahun 1997 dan sejak itu tidak pernah kembali. Dulu dia jalan, ibu. Kita waktu itu juga susah-susah begitu. Beras pun tidak ada, uang pun tidak ada. Waktu itu dia jalan, dia bilang, saya jalan kerja dulu, baru kalau dapat uang kita kirim kamu uang. Soalnya sampai setahun sekarang begini itu tidak ada uang, tidak ada pun surat kabar pun tidak ada. Jadi saya ini saya kerja sedikit, kerja ambil papan, pilih kemiri sampai hidup begini ibu. Jadi saya punya anak sudah kawin, jadi sekarang saya tinggalkan saya sendiri di sini rumah. 15 tahun tanpa kabar, tanpa kiriman uang, kepergian sang suami melukai hati Isabella.
Vincentius dan Isabella contoh korban paling nyata dari migrasi warga negara ini untuk bekerja di luar negeri. Mencari solusi sendiri atas keterjepitan ekonomi. Tidak ada negara. Tidak ada perusahaan jasa tenaga kerja di Adonara, tapi warga berduyun-duyun berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Hanya kan sepanjang 3-4 tahun saya di sini tidak pernah ngurus. Tetapi dalam pertemuan dengan kepala desa atau apa, memang kita juga selalu memberitahu bahwa menjadi TKI di luar negeri itu kadang-kadang juga memprihatinkan. Perangkat negara tidak punya angka pasti jumlah warga yang bekerja sebagai pekerja migran. Kalau data saja tidak punya, bagaimana negara mengintervensi persoalan ini? Satu lagi bukti, negara tidak serius melindungi warganya. Dan lihatlah ini, jejeran pohon kelapa yang berbuah banyak. Mete yang siap panen. Lalu mengapa Pulau Adonara yang punya potensi perkebunan justru ditinggalkan warganya untuk bekerja di luar negeri? Kan yang sekarang kan hasilnya kan hanya untuk kebutuhan makan. Bagaimana mereka dari kebutuhan makan untuk dipasarkan lagi. Itu yang kita butuhkan tuh sekarang. Itu jangan hanya untuk perut saja, tapi untuk kebutuhan sekolah, anak-anaknya sekolah, untuk kebutuhan kesejahteraan rumah tangganya. Melepas anggota keluarga bekerja di negara lain karena hasil bumi yang tidak menjanjikan, tentu bukan kepedihan Pulau Adonara saja. Fenomena ini hampir bisa dipastikan terjadi di seluruh Flores. Fenomena yang semestinya mengusik negara. Kalau hanya dari pertanian berarti tidak cukup. Kalau cukup? Oh, kalau cukup berarti ya kenapa dia harus pergi? Masyarakat butuh dukungan negara yang mengolah hasil bumi mereka. Hasil pertanian yang menjanjikan tentu akan menahan langkah mereka untuk bekerja di luar negeri. Tapi tidak ada negara di sini. Sekarang WC-nya di hutan, jongkok begini. Lalu kotorannya? Kotoran langsung babi yang makan.